Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Send dan Standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Send dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 1 atau tanggal 2 dini hari ya, Agustus 2025. Kalau dari segi fundamental, minggu depan ini padat ya. Untuk hari Senin itu kosong, tapi untuk Selasanya ada kepercayaan konsumen dan JLOT itu akan dirilis. Di hari Rabunya PDB Jerman juga akan dirilis. Kemudian yang paling padat itu adalah dari Amerika, ADP itu 19.15 di hari Rabu juga akan dirilis. Perkiraannya sih positif ya, jadi ini kemungkinan volatility di market akan tinggi. Kemudian dari segi indeks dolar kemungkinan dia akan recovery, menguat ya ke atas kembali atau koreksi terlebih dulu. Kalau dari segi time frame yang saat ini kan posisi indeks dolar masih downtrend ya, jadi ada peluang kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi. Kemudian PDB ini juga akan dirilis nanti, hasil data sebelumnya ini kan juga minus, hati-hati untuk hari Rabu nanti. Kemudian di hari Kamis disambung dari pernyataan FOMC dan keputusan dari suku bunga. Apakah dipangkas atau tetap ditahan, ini yang akan nge-trigger volatility itu signifikan atau sangat tinggi ya. Jadi antara Rabu malam sampai dengan Kamis itu kemungkinan tinggi. Terus untuk paginya, itu Cina juga ada rilis PMI manufaktur, indeks harga konsumen dari Jerman juga akan dirilis, dan malamnya ada PCE dan Core PCE ini dari Amerika ya. Jadi kemungkinan sih sangat-sangat tinggi untuk minggu depan untuk volatility-nya. Terakhir di hari Kamis malam ya, itu ada klaim pengangguran awal. Ini perkiraannya sih kemarin kan menurun, jadi gambaran saya kemungkinan akan ada sedikit peningkatan untuk klaim pengangguran, tapi dampaknya minim. Tapi fokus utamanya di hari Jumat itu ada NFP ya, jadi NFP-nya itu nanti jam setengah 8 malam hari Jumat. Rata-rata pendapatan per jam 0,2%. Kemudian NFP-nya sendiri itu kemarin kan ada peningkatan 147, yang terakhir itu dari tingkat pengangguran itu kan 41% ya. Jadi ini kemungkinan sih untuk tingkat pengangguran kemarin sempat menurun, tapi ini gambaran saya kalaupun keluar nanti antara 4,2%-an. Untuk NFP perlu diwaspadai, data ini sering direvisi ya, jadi jangan liatin aktualnya aja untuk nanti. Tapi ini kan sementara 147, setelah nanti rilis NFP-nya itu cek ini data yang sebelumnya direvisi atau enggak. Kalau misalkan sudah direvisi dan NFP-nya meningkat misalkan di atas data yang sebelumnya, ini tentunya positif. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kita lihatin dari segi fundamental yang akan rilis minggu depan ini, gambaran untuk indeks dolar kemungkinan akan menguat. Untuk gold, kalaupun ada kenaikan itu ringnya terbatas, tapi waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu sampai dengan nanti di hari Kamis. Lanjut ke teknikalnya, flashback sedikit perjalanan indeks dolar di minggu yang sebelumnya ya, sebelum nanti masuk ke analisa minggu depan. Open market itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot. Penurunannya itu ketahan di batas bawah history low di minggu yang sebelumnya, dan lanjut turun ke bawah di support ke 2 weekly. Di sini ada reaksi dan ini break ke bawah, tapi ketahan di 97 sampai dengan 97.100. Harga ini pelan-pelan terkoreksi ke atas. Di video yang sebelumnya, antisipasi kalau misalkan terjadi koreksi, zona pantaunya itu di blok hijau, maksimum pantau di area 97.900-an ya, dan ini ke-trigger untuk yang kemarin. Jadi koreksi di minggu yang sebelumnya ini sudah selesai, dan untuk minggu depan itu ada level baru kembali. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu, masuk ke time frame weekly-nya. Dari segi level area SRP, kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high history yang sebelumnya ya, di minggu yang sebelumnya, untuk menentukan batasan-batasan 1 minggu ke depan, di mana resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over itu kurang lebih jatuhnya di kisaran zona yang saya blok biru, ada harga 99.67 sampai dengan 100.02 ya, atau Psikopress levelnya berada di 100. Kemudian untuk resisten 2 itu jatuh di 98.97 sampai dengan 99.00 ya, ini juga perlu diwaspadai. Kemudian untuk resisten pertama itu jatuh di 98.00
98.27. Untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area zona yang saya blok abu-abu, ada harga 97.800 dengan batas atas pivot 97.98, batas bawah pivot 97.63. Support pertama 97.37, kemudian history low sampai dengan batas konfirmasi bawah itu berada di kisaran zona yang saya blok orange 97.100 sampai dengan 97.00 pembulatan. Kemudian support pertama 96.64 sampai dengan 96.58 ya, atau zona yang saya blok biru misalkan untuk indeks dolar ini nanti lanjut untuk penurunannya. Batas pantau over sementara untuk 1 minggu ke depan kemungkinan tidak jauh dari 96.58. Support 3 dan support 4 sementara saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya untuk minggu depan ini, open market itu berada di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi kunci kenaikannya berada di 97.98. Misalkan minimal terkonfirmasi H4-nya mampu tutup body candle-nya di atas level area 97.98 atau 98.00, ada peluang yang kemungkinan dikerjakan 1 minggu ke depan adalah arah resisten. Resisten pertama 98.27, resisten kedua 98.97 sampai dengan 99.00 terlebih dahulu ya. Meskipun ada batasan pantau over, kemungkinan sih akan dicapai kalau misalkan yang pertama menahan suku bunga dari segi Amerika, pernyataan atau komentarnya nanti saat press conference-nya itu mengarah ke hawkish dan didukung data-data NFP positif, resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over weekly kemungkinan minggu depan akan dicapai. Tetapi kalau misalkan dari segi teknikalnya, sementara batasan pantau overnya 1 minggu ke depan adalah fokus di resisten kedua weekly terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada penurunan, zona pantau terdekat support pertama 97.34 maksimum adalah di blok orange terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan indeks dolar dari segi time frame kecilnya nanti misalkan ada penurunan, hati-hati kalau dia gagal maintain di bawahnya zona yang saya blok orange, ini bisa jadi langsung pelan-pelan ngerambat ke atas ya. Jadi hati-hati dari segi time frame kecilnya, kalaupun sedikit terkoreksi ke bawah, pantau di 97.34 sampai dengan 97.100. Untuk batas konfirmasi bawahnya 97.00. Jadi untuk kesimpulan arahnya ada potensi pelan-pelan merambat ke atas, kemudian data rilis apalagi suku bunga ya. Nanti misalkan komentarnya positif, ini bisa lari ke atas dengan cepat. Alternatifnya misalkan terjadi koreksi antara support pertama sampai dengan zona yang saya blok orange terlebih dahulu. Nanti untuk perjalanannya akan saya update di video lanjutannya. Jadi untuk level area zona pantaunya untuk indeks dolar 1 minggu ke depan kalau mau dicatat monggo silahkan. Ada resisten 2 99, kemudian resisten pertama 98.27, ada satu lagi di sini ya, batas atas konfirmasinya adalah di zona yang saya blok hijau, ini juga perlu diwaspadai. Selanjutnya untuk gold sendiri dari segi time frame H1-nya kita flashback sedikit untuk perjalanan minggu yang sebelumnya ya. Open market di hari Senin kemarin tanggal 21 itu kan berada di area pivot. Kemudian harga ini kedorong ke atas membuat konfirmasi penerusan harga atau rally bis rally atau zona demand baru, kemudian lanjut ke dorong ke resisten kedua weekly kurang lebih di 3400-an. Ada sedikit koreksi spike ke atas menuju batasan pantau overnya atau pergerakan ekstrimnya itu dicapai di hari Selasa kemarin. Antara pivot ke resisten 3 itu cuma butuh waktu 2 hari. 3434 batas atasnya, resisten 4 3451 ya. Ketika harga mencapai level area tersebut, sebenarnya ini terkonfirmasi, dan konfirmasinya itu yang pertama adalah kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, sebenarnya body candle-nya itu dia gagal tutup di atasnya resisten 3. Kemudian harga turun ke level area resisten pertama monthly, karena di sini ada level area menumpuk punyanya monthly yang sebelumnya ini support 3417, kemudian spike sedikit kedorong ke atas, baru dari segi time frame H1-nya ini kelihatan kurang lebih ketika dia bergerak ke atas kembali dari 3417, harga ini kurang lebih pas di resisten pertama, kemudian membuat base drop sebelum spike ke bawah secara ekstrim kembali ya, atau reversalnya. Kemudian untuk penurunannya kemarin di video terakhir itu juga sudah saya sampaikan, hati-hati di area zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalaupun ada penurunan level area minor yang saya blok merah di sini ya, ini kalau misalkan untuk level area SRP-nya saya pecah, kurang lebihnya itu untuk minor bagian bawah itu berada di antara 3326 sampai dengan 3330 ya, atau zona yang sudah saya blok merah di sini. Ketika mencapai bagian bawahnya
itu dia agak sedikit terkoreksi ke atas, cuman 2 jam sebelum tutup market ini ada candle bearish 2 ya. Kalau misalkan diukur untuk gold kenaikannya di minggu yang sebelumnya kurang lebih itu sekitar 900-an pip, tetapi pembalasannya atau penurunannya secara ekstrim itu sudah lebih dari 1000 pip ya, atau kurang lebihnya 1130-an pip lah. Ini sangat ekstrim sekali. Jadi untuk level area SRP di minggu yang sebelumnya ini sudah selesai. Ini saya hapus terlebih dahulu karena untuk minggu depan ini ada level baru kembali. Sebelum masuk ke level area SRP weekly, flashback sedikit untuk perjalanan monthly. Jadi untuk perjalanan monthly-nya sebenarnya harga ini dia bermain-main kembali di area zona tengah atau sebagai pivot monthly-nya 3438, batas atas pivot 3374, batas bawah pivot 3322. Kenaikannya kemarin itu bermain-main di level area resisten pertama monthly sampai dengan history high monthly yang sebelumnya berada di 3451-an ya, kurang lebih ada di sini. Jadi harga ini sebenarnya setelah mencapai level area resisten balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot. Untuk kuncinya di minggu terakhir nanti bulan Juli, pantau dari segi monthly-nya 3322. Kalau misalkan ada body candle yang mampu tutup di bawahnya 3322, waspadai level area support sampai dengan history low monthly di minggu yang sebelumnya. Dua level area yang perlu diwaspadai 3279 sampai dengan 3244 ini yang perlu diwaspadai. Tapi kalau level area daily close-nya nanti body candle-nya gagal tutup di bawahnya 3322, kalaupun ada kenaikan kemungkinan ring-nya pun terbatas di bawahnya 3374 ini kemungkinan ya untuk minggu depan. Kalaupun dia sebelum turun ke bawah, kalaupun ada kenaikan dari segi time frame kecil, pantau terlebih dahulu di 3374. Kemudian masuk ke time frame weekly-nya. Pembentukan body candle-nya dari segi weekly itu 2 minggu berturut-turut bearish. Tekanan seller ini juga bisa diartikan seperti itu, atau sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan aksi profit taking. Jadi untuk ekornya sendiri di gold itu kurang lebih panjangnya sekitar 850 sampai dengan 900-an pip ya. Ini untuk ekornya sendiri jadi panjang banget. Ya, kalau kita lihatin dengan kondisi yang kayak gini, 2 minggu berturut-turut ini merah semua, jadi waspadai dari segi weekly-nya nanti itu masih ada potensi gold itu turun ke bawah, tetapi untuk kenaikannya ya time frame kecil pasti ada koreksiannya. Jadi ini untuk menentukan level-levelnya nanti, misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya. Zona pantau yang perlu diwaspadai memang ada resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau overnya itu jatuh di kisaran zona yang saya blok biru 3534 sampai dengan 3562. Secara otomatis kalau misalkan gold itu naik ke level tersebut akan terjadi ATH baru. Kemudian ada 2 level area menumpuk antara batas minor dan resisten kedua monthly jatuh di 3510 sampai dengan 3520 zona yang saya blok merah. Cuman 2 level area ini sementara saya skip terlebih dahulu. Kemudian atasnya juga ada resisten 2 weekly kurang lebih zona yang saya blok biru 3477 sampai dengan 3481. Area resisten 2 ini antisipasi misalkan yang pertama nanti ada pemangkasan suku bunga, pernyataannya dovish, dan hasil daripada data NFP itu nanti negatif 3477, 3481 ini kemungkinan akan dicapai. Tetap itu kalau digabungkan dengan fundamental. Tetapi kalau misalkan dari segi fundamentalnya sendiri itu ternyata hawkish untuk minggu depan, lupakan dulu 3477 sampai dengan 3481. Ini skenario alternatif aja. Kemudian untuk kenaikannya sendiri dari segi time frame 4, kalaupun harga ini nanti mampu maintain kembali di batas atas pivot ya, karena untuk zona tengah sebagai pivot untuk minggu depan ini kurang lebih jatuh di kisaran blok abu-abu. Pivot itu 3382, batas atas pivot 3396, batas bawah pivot 3367. Jadi kalau misalkan untuk gold karena pergerakannya dari support, kalaupun dia mampu nembus batas atas pivot yang berada di 3396, overnya atau sebagai batasan pantau over sementara untuk 1 minggu ke depan sebelum data-data penting itu rilis dari segi Amerika,
pantau di 3417 sampai dengan 3420 karena di sini balik lagi ada dua level area menumpuk antara resisten pertama monthly ketemu dengan resisten pertama weekly kembali ya. Jadi ini sebagai batasan pantau over dari segi teknikal, misalkan untuk gold mampu maintain di atasnya pivot. Dikarenakan untuk minggu depan ini open market diawali dari bawahnya support pertama weekly ya yang berada di 3344 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ini juga bertumpuk dengan punyanya monthly. Ada dua harga antara 3344 dan 3348. Jadi kalau misalkan untuk hari Senin itu nanti dia sebagai level kuncinya pivot monthly 3348, harga ini kok ternyata time frame kecil mampu maintain di atas level area tersebut, kemungkinan akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Targetnya berada di 3367 ya. Jadi ini fokus misalkan minggu depan nanti antara hari Senin ataupun hari Selasa gold mampu maintain di atasnya 3348. Targetnya itu sementara jangan jauh-jauh dulu 3367 atau 68, maksimum sementara di area 3375 atau sebagai psikopas levelnya ya. Jadi perhatikan level area 3348 antara hari Senin sampai dengan Selasa ini adalah level kunci. Misalkan dijebol, peluang koreksi sebelum turun ke bawah. Kemudian untuk area bawah yang perlu diwaspadi adalah area konfirmasinya. Kurang lebih untuk konfirmasinya adalah waspadai zona yang saya blok orange. History low minggu yang sebelumnya 3322 sampai dengan batas bawah konfirmasinya itu jatuh di 3315. Misalkan blok orange ini mampu dijebol untuk minggu depan, ada peluang besar kemungkinan arah support ini akan dikerjakan di minggu terakhir bulan Juli. Targetnya adalah di kisaran blok orange bagian bawah. Support kedua weekly 3287 sampai dengan 3282, tetapi di sini menumpuk dengan level area support pertama monthly. Jadi ini kemungkinan minggu depan ada peluang besar akan dikerjakan. Jadi hati-hati di support kedua weekly. Kemudian untuk level area minornya jatuh di kisaran 3254 sampai dengan 3244. Zona yang saya blok merah ini adalah level area minor. Batas pantau overnya atau ekstrimnya, misalkan gold lanjut melemah, itu kurang lebih waspadai zona yang saya blok biru. Ada harga 3230 sampai dengan 3202 ya, ini support 3 dan 4 ekstrim ya. Ya tidak menutup kemungkinan akan ke sana dikarenakan untuk minggu yang sebelumnya aja dari pivot harga ini langsung lari ke atas menuju resisten 3. Kalau untuk minggu terakhir ini dibalik, tidak menutup kemungkinan ini akan dicapai terlebih dahulu sebelum penguatan secara ekstrim akan terjadi. Dari level area yang perlu diperhatikan untuk satu minggu ke depan sebagai kesimpulan untuk harganya terlebih dahulu ya, baru nanti ke arah mappingan untuk minggu depan. Resisten 2 sementara adalah batasan pantau over misalkan ada pemangkasan suku bunga dan hasil daripada NFP negatif 3477, 3481 ini akan dicapai. Tetapi kalau misalkan nanti hawkish dan NFP-nya juga positif, lupakan terlebih dahulu. Kalaupun dari segi time frame kecilnya nanti ada kenaikan, kemungkinan ekstrimnya atau zona pantau saya pribadi itu nggak jauh-jauh di 3417 sampai dengan 3420 ya. Nanti akan saya update juga di video lanjutan. Tetapi karena ini berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini resisten, waspadai pivot 3382, kemudian level kunci 3348, area support 2 3287, kemudian minornya berada di 3254 dan ekstrimnya 3230. Sekarang untuk planning saya pribadi masuk ke time frame H1. Yang pertama adalah saya akan pantau terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang baik buy ataupun sell-nya nanti, tapi saya lebih prepare ke buy terlebih dahulu. Kalaupun ada kesempatan untuk entry ancang-ancang setup buy, dua level area yang akan saya perhatikan. Misalkan harga ini nanti tidak mampu turun ke bawah ke area zona yang saya blok orange, kemungkinan saya akan menunggu konfirmasinya. Harga ini bergerak kembali di atasnya 3348, kemungkinan saya akan cari setup buy terlebih dahulu, tapi targetnya terbatas 3367 sampai dengan 3375, ekstrimnya di area zona tengah atau sebagai pivot 3382. Ini untuk planning buy misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya 3348. Tetapi kalau misalkan dia turun ke bawah terlebih dahulu, saya akan perhatikan level area 3315 atau sebagai batas bawah konfirmasinya.
dari segi minimal H4-nya atau idealnya daily, mampu atau tidak body candle close di bawah level area tersebut. Misalkan tidak mampu, setelah ada konfirmasi pembalikan arah, harga maintain kembali di atasnya 3325. Referensi planning buy alternatif yang kedua untuk jangka pendeknya ada di kisaran level area tersebut. Jadi waspadai antara blok orange. Dari segi targetnya, TP pertama 3347, TP keduanya area zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi kalau misalkan saya gambar untuk referensi buy-nya nanti, misalkan terjadi konfirmasi ada dua, tunggu di atasnya 3348. Kalau misalkan terkonfirmasi body candle close di atas level area tersebut, baru nanti switch ke H1, M30 atau M15, cari koreksinya sedikit ke bawah untuk menekan risiko yang lebih minim. Dan dari segi targetnya terbatas 180 pip, maksimum adalah di 330 pip ya, kurang lebih ini untuk planning buy-nya. Untuk stop loss-nya ini agak lebar, hati-hati, jadi bisa taruh 50% di sini atau di bawahnya history low juga nggak masalah. Tapi kalau mau taruh di history low-nya, risk reward-nya nggak imbang ya. Jadi ini hati-hati untuk skenario yang pertama. Atau skenario yang kedua nanti, misalkan dia bergerak ke bawah terlebih dahulu dengan level kunci 3315 aman, tidak dijebol ke bawah, baru di sini kemungkinan yang ideal untuk cari ancang-ancang setup buy-nya, risiko untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar 200 pip, tetapi dari reward-nya ini agak lebih besar, bisa pilih antara 230 pip atau di 400 pip, maksimum itu kurang lebih sekitar 550-an pip ya. Ini planning buy yang pertama. Kemudian untuk swingnya nanti sebenarnya saya lebih ngincerin tetap cari ancang-ancang setup sell, dikarenakan dari segi time frame weekly-nya tadi itu kan ada dua candle bearish, apalagi di minggu yang sebelumnya ini kan tekanan daripada sellernya itu kan gede banget, jadi ekornya ini kan panjang banget. Jadi saya lebih prepare untuk khusus swingnya itu cari ancang-ancang setup sell. Dua area yang akan saya pantau untuk cari ancang-ancang setup sell. Yang pertama adalah di area zona tengah sebagai pivot di sini, maksimumnya itu kemungkinan di bawahnya 3417. Dan dari segi targetnya ini panjang. Support 2 ini yang akan menjadi targetnya. Jadi khusus untuk swingnya itu saya lebih prepare tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, tapi untuk titik entry-nya ini masih belum bisa dipastikan. Jadi nanti bisa cari di 3367 atau 3382, maksimum sementara berada di 3396 ya, atau batas atas pivot di sini, karena di kirinya di sini juga ada batas atas zona supply bertumpuk dengan batas atas pivot ya. Jadi tergantung nanti konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana, pantau di area zona tengah atau sebagai pivot. Untuk sementara referensi yang pertama selnya saya taruh di tengah-tengah terlebih dahulu ya, karena ini butuh pola pembentukan lebih lanjut, tapi dengan catatan ini nanti fleksibel, tergantung konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana, itu yang perlu dicatat. Dari segi stop loss, karena volatility tinggi, di mana minggu yang sebelumnya itu lebih dari 1000 pip, ya otomatis jarak untuk stop lossnya itu lebar. Kurang lebih sekitar 250 pip sampai dengan 300 pip maksimumnya di referensi yang pertama ini. Tetapi dari segi targetnya, saya lebih prepare TP pertama adalah di batas konfirmasi bawah, ruang gerak sekitar 650 pip. Dan untuk target maksimumnya berada di support 2, ruang gerak sekitar 940 pip sampai dengan 1000 pip ya, kurang lebih ini sebagai referensi yang pertama nanti untuk swing sell-nya. Kemudian untuk skenario alternatifnya, misalkan dia mampu maintain di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, idealnya atau harga terbaik sebenarnya adalah di resisten pertama weekly, karena di sini menumpuk dengan level area resisten pertama monthly. Jadi antara weekly dan monthly ini saling ketemu dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 200-an pip. Tetapi dari segi target TP-nya itu kurang lebih di kisaran level area TP pertama 720 pip, untuk TP keduanya itu ruang gerak sekitar 1000 pip atau bisa bahkan lebih, maksimum itu sama di support kedua weekly kurang lebih sekitar 1300 pip ya. Ini khusus untuk swing, jadi planning terdekatnya nanti antara hari Senin atau Selasa, persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy day trade-nya. Misalkan harga ini masih belum mampu terkonfirmasi bergerak di bawahnya 3315, baru nanti kalau valid harga ini sudah terkoreksi ke atas dan ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu di area zona tengah sebagai pivot atau di resisten pertama monthly dan weekly, swing sell itu kemungkinan akan ada di antara dua level area tersebut, tapi dari segi targetnya maksimum. Jadi sebagai kesimpulannya, kalaupun nanti harga naik turun, itu hati-hati ya, volatility-nya tinggi, pastikan manajemennya ditata, jangan overload, karena sekali ini ketarik
itu minusnya itu pasti lumayan tinggi, apalagi yang sudah terbiasa full lot, full margin, full layer, hati-hati, volatility tinggi. Untuk zona pantaunya dari segi level area SRP, monggo silahkan kalau mau dicatat, kurang lebih area atas 3562, 3533, 3520 ini level minor, ini sementara skip, langsung ke resisten 2, 3477, resisten pertama 3420, pivotnya 3382 sampai dengan 3396, support pertama yang saat ini resisten 3344, support kedua 3282, dan terakhir kurang lebih di area support 3 dan 4 atau ekstrimnya 3230 sampai dengan 3202 pembulatan ya. Jadi kalau dilihatin dengan kondisi yang saat ini, kemungkinan yang pertama referensi akan ada buy, tapi konteksnya day trade, memanfaatkan koreksi sebelum masuk ke planning utama swing sell dengan targetnya di support kedua weekly. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sendiri sebenarnya ini masih sideways. Jadi kenaikan ataupun penurunannya ini juga nggak banyak perubahan di video yang sebelumnya. Tapi untuk level area SRP ini sudah selesai. Jadi langsung aja masuk ke weekly-nya. Misalkan untuk level area SRP-nya saya tarik dari low sampai dengan high yang saat ini market masih berjalan untuk 1 minggu ke depan ya. Langsung ke time frame H4-nya. Untuk zona tengah atau pivot itu nggak banyak perubahan, karena untuk 1 minggu full kemarin itu kan juga tetap sideways-nya, tapi ada sedikit perubahan dari segi level harganya. 117.500, batas atas pivot 118.100, batas bawah pivot 116.800, support pertama 115.600, kuncinya itu berubah di 114.300 atau sebagai zona yang saya blok orange. Misalkan untuk Bitcoin 1 minggu ke depan harga mampu maintain di bawahnya 114.000, kemungkinan dia akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu. Target untuk koreksinya 112.700 sampai dengan 113.000 atau zona yang saya blok biru itu untuk support kedua weekly 1 minggu ke depan. Ekstrimnya itu berada di 110 sampai dengan 108.800-an ini kalau misalkan dia terkoreksi ekstrim ke dorong ke bawah ya untuk Bitcoin. Jadi dengan kondisi yang saat ini sebenarnya saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun. Kemudian untuk batas atasnya, kalau 1 minggu ke depan harga mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau, baru ada potensi uptrend akan berlanjut. Tetapi kalau untuk 1 minggu ke depan nanti, kalaupun ada kenaikan atau penurunan, masih tetap bergerak di area blok hijau atau di atasnya blok orange, ini masih belum ada tren. Masih ada potensi sideways akan tetap terus berlanjut. Ini batasan untuk sideways-nya orange dan hijau. Untuk trennya, resisten 2 itu 122.000 sampai dengan 122.500, blok biru. Ekstrimnya itu berada di 125.000 ya, kurang lebih sampai dengan batas atasnya 126.100-an lah kurang lebih. Jadi ini dari segi level area SRP. Kalau mau dicatat untuk zona pantaunya ada di sini, monggo silakan, tapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Untuk time frame 1 harga masih di pivot, jadi belum ada tren. Kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan, pantau terlebih dahulu 119.300 maksimum 120.000. Kalau turun ada 2 level terlebih dahulu, 115.600 sampai dengan 114.300. Kemungkinan sih nggak jauh di level area tersebut ya untuk 1-2 hari ke depan. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.